Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Jumpa lagi bersama Ibu Siti Hafsah SPDI pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5, pelajaran 7. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai pada materi kita yang pertama adalah makna Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Mengapa Allah mengutus seorang Rasul? Tentunya anak-anakku sekalian harus tahu bahwa Allah mengutus seorang Rasul adalah untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Nah, Rasul membawa kabar gembira, yaitu menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menaati perintahnya, sedangkan Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang berikutnya adalah tugas dan sifat-sifat Rasul Allah. Ya, baik anak-anakku sekalian, kita harus tahu bersama bahwa tugas seorang Rasul adalah memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan sifat Rasul Allah adalah sifat yang wajib dimiliki oleh seorang Rasul atau biasa disebut dengan sifat wajib bagi Rasul. Ya, tentunya masih semangat ya. Nah, sekarang adalah sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama adalah sidik, yang artinya jujur dan benar. Yang kedua adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya. Dan yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan. Dan yang terakhir adalah patonah, yang artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Materi berikutnya adalah tentang Rasul Ulul Azmi. Ya, anak-anakku sekalian, apakah sudah pernah mendengar istilah Rasul Ulul Azmi? Nah, Ulul Azmi terdiri dari 2 kata, yaitu ulul dan al-azmi. Ulul atau uli artinya mempunyai atau memiliki, sedangkan al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Sehingga ulul azmi artinya adalah memiliki keteguhan atau tekad. Ya, kalau kita simpulkan, maka Rasul Ulul Azmi artinya adalah Rasul yang memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang siapa saja Rasul yang tergolong Ulul Azmi? Tentunya anak-anakku sekalian harus tahu. Ya, Rasul yang tergolong ke dalam Rasul Ulul Azmi yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah. Bayangkan anak-anakku sekalian, selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Allah menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Ya, Rasul Ulul Azmi berikutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ketahui bersama anak-anakku sekalian bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azar, tukang membuat patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik, dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam adalah putra
putra Imran, keturunan Bani Israel. Kita ketahui bersama bahwa Nabi Musa hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankan Fir'aun, maka orang itu akan dibunuh. Dan Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Ulul Azmi yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Nabi Isa dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkat ke langit. Ya, ini dia anak-anakku sekalian, Rasul Ulul Azmi yang terakhir, Rasul idola kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tahu bersama bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab dan juga bekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Dan dalam menyiarkan agama Allah, Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan Nabi Muhammad SAW sering disebut dengan Khatamul Anbiya, artinya penutup para nabi dan rasul. Materi berikutnya adalah sikap terpuji para rasul dan rasul ulul azmi. Ya, kita ketahui bersama bahwa sikap terpuji para rasul dibagi menjadi dua, yaitu sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Nah, ini adalah materi kita yang terakhir, yaitu meneladani Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Ulul Azmi. Ya, anak-anakku sekalian, ada beberapa sifat para Rasul Ulul Azmi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah teguh dan sabar dalam belajar. Yang kedua adalah teguh dan sabar dalam beribadah atau sholat. Yang ketiga, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang keempat, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Yang kelima, teguh dan sabar dalam pergaulan dan tidak cepat marah. Dan yang terakhir adalah teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal. Ya, itulah tadi materi tentang mengenal Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul Ulul Azmi. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Semoga materi yang sudah disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.